William Saputra. Arya Mano. Dan terakhir Sandi Prayoga. Di sini kami akan memperkenalkan produk kami yang bernama Halo. Di sini saya akan membacakan terkait table of contents-nya, di mana kita akan membahas latar belakang masalah, konsep solusi apa itu produk Halo, dan metode perancangan terkait produk Halo. Di sini kita akan membahas juga tentang analisis teknik terhadap produk Halo. Dan di sini kita akan mekanisme inti sistem hidrolik, di mana mekanismenya itu akan dijelaskan terkait cara kerja untuk produk Halo. Kemudian kemudian ada tahapan desain proses, cara kerja sistem hidrolik, pembuatan prototype, dan terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Jadi kenapa kami memilih produk kami Halo. Nah, yang pertama itu isu utamanya ialah aktivitas operasional di bengkel dan gudang yang sering melibatkan pengangkatan, pemindahan, dan juga penataan peralatan berat secara manual. Lalu dampak ergonomi dan keselamatannya, yang pertama dapat menyebabkan kelelahan otot, nyeri punggung, dan gangguan muskuloskeletal. Nah, lalu yang kedua, lebih dari sekitar 35% kasus cedera kerja di manufaktur yang disebabkan oleh manual handling yang tidak ergonomis. Lalu di kebutuhan solusi, yaitu diperlukan inovasi alat bantu kerja yang lebih ergonomis yang mampu mengurangi beban fisik dan meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya ada konsep solusi. Nah, apa itu Halo? Nah, di sini ada definisinya. Halo adalah sistem pengangkat berbasis hidrolik yang sekaligus ia berfungsi sebagai wadah penyimpanan peralatan kerja. Nantinya ada wadah yang untuk bisa menyimpan perkakas-perkakasnya. Lalu ada prinsip dari desainnya. Yang pertama itu menggunakan sistem hidrolik untuk menghasilkan gaya angkat besar dengan tenaga yang minimal. Lalu yang kedua, dirancang berdasarkan prinsip ergonomi industri untuk menyesuaikan tinggi kerja pengguna dan mengurangi resiko cedera oleh pengguna tersebut. Lalu ada fungsi ganda. Nah, alat bantunya itu ada untuk mengangkat dan tempat penyimpanannya. Selanjutnya, Di sini kita akan masuk ke metode perancangan atau housing method. Di sini kita menggunakan pendekatan EGV atau engineering design proses. Dan untuk tahapan kuncinya di sini yang pertama identifikasi kebutuhan, yaitu merumuskan masalah dan menentukan tujuan alat, misalnya merancang sistem hidrolik yang aman dan menerapkan ergonomi. Dan untuk konsep dan desainnya, perancangan konsep hidrolik scissor lift dan model 3D, yaitu menggunakan seperti SketchUp. Di analisis teknisnya, perhitungan gaya, kekuatan struktur atau baja karbon, dan kapasitas sistem hidrolik. Dan yang terakhir, pembuatan dan pengujian prototipe, uji stabilitas, efisiensi waktu, dan analisis risiko ergonomi, yaitu metode REBA. Lanjut, untuk analisis teknisnya, sistem hidrolik yang di bawah sini itu tekanan fluida mengangkat platform dengan tenaga minimal. Dan untuk komponen utamanya itu ya silinder hidroliknya, pompa manual, kartu pengatur, dan rangka baja karbon. Untuk penggambaran desainnya digunakan untuk memastikan dimensi dan stabilitas struktur. Hasil awalnya desain mampu menahan beban hingga 100 kg tanpa deformasi. Prototipe ada 7 bagian, ya, pemotongan dan pembentukan rangka bawah ini seperti ini, dan pengelasan struktur utama ya bagian besi-besinya, dan pemasangan roda PU buat di bawah alatnya. Perakitan mekanisme hidroliknya ada di hidroliknya, dan instalasi silinder pompa hidrolik, dan pengujian fungsi naik turun, 7 finishing pengecatan dan periksaan akhir. Kesimpulannya meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi beban
fisik operator, mengoptimalkan keselamatan dan ergonomi. Total estimasi waktu pembuatan 190 menit atau 3 jam 10 menit. Cara kerja sistem hidrolik halo. 1. Prinsip dasar berdasarkan hukum Pascal, tekanan kecil menghasilkan gaya besar. Kedua, proses input proses output. A. Input engineering memaksimalkan dari tuas pompa manual. B. Proses pompa menekan oil ke silinder, piston mendorong mekanisme sensor lift, meja naik secara vertikal. Output toolbox terangkat ke ketinggian ergonomis. Kelebihannya mampu menghasilkan gaya angkat besar dengan tenaga manusia, minimal gerakan halus dan stabil. Selanjutnya itu mekanisme inti sistem hidrolik, yang dimana ada komponen utama, yaitu melalui ada pompa manual, silinder hidrolik single active, mekanisme sensor lift and cut lepas. Dan ada juga cara kerjanya input, proses dan output. Inputnya yang pertama energi manual dan tuas pompa. Terus yang kedua proses pompa menekan fluida oli ke silinder atau retro piston, mendorong sensor lift atau retro meja terangkat vertikal. Dengan outputnya kontak perkakas ke ketinggian ergonomis sekitar 80-100 cm. Dengan keunggulannya yaitu gerakan halus, presisi yang tinggi, mampu mengangkat gaya yang besar dengan tenaga yang minimal. Jadi selanjutnya itu tahapan desain prosesnya. Di sini ada 5 tahapan desain prosesnya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu ada menganalisa masalah kerja di manual, yaitu di bengkel, dengan faktornya yaitu kelelahan, cedera otot, risiko ergonomi. Dan yang kedua, menentukan kebutuhan alat bantu angkat ergonomis. Yang kedua, perancang konsep, yang dimana kita membuat ide alat perangkat berbasis hydraulic sensor lift. Dan yang kedua, menentukan bentuk, fungsi, dan fitur utama, yaitu toolbox, sistem roda, dan pompa manual. Dan ketiga, desain awal atau preliminary design, dengan membuat sketsa dan model 3D yang menggunakan AutoCAD atau SketchUp, dan menentukan dimensi, proporsi material dengan pajak karbon sekitar 3 mm. Yang keempat, analisis teknis, yang dimana kita menghitung kekuatan struktur dan tekanan hidrolik dan menganalisis proses kerja dengan menggunakan metode rebab untuk memastikan aspek ergonomi. Dan yang terakhir, pembuatan prototipe, yang dimana merakit rangka, sistem sensor, silinder hidrolik dan toolbox dengan menggunakan tahap OPC dalam waktu sekitar kurang lebih 190 menit. Jadi kesimpulannya dan proyeksi masa depannya itu didapatkan, halo itu berhasil dirancang sebagai alat bantu kerja yang ergonomis dan efisien yang mengurangi resiko cedera muskuloskeletal. Terus sarannya itu pada pengembangannya atau alternatif solusinya, di sini yang pertama menggunakan pompa elektrik otomatis untuk efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua itu menambahkan sensor beban dan sistem alarm untuk keamanan tambahan. Dan yang ketiga itu integrasi IoT untuk pemantauan tekanan fluida dan kondisi alat secara real time. Jadi produk halo di sini itu adalah inovasi tepat guna untuk industri. Kontribusinya dalam penerapan teknologi tepat guna dan continuous improvement di lingkungan industri. Aksi lanjutannya atau call to action adalah siap diimplementasikan sebagai solusi peningkatan kualitas kerja. Jadi sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.